jika dia akan melakukan sesuatu lagi. Tiba-tiba terdengar suara hembusan angin. Pradana sangat sensitif. Dia segera mengelakkan kepalanya. Dan sebuah batu lewat begitu saja. Di belakang pohon, Hengki keluar dengan sebatang tongkat panjang. Hei, berhenti. Aku akan menghajarmu sampai babak belur jika kamu berani menyentuh nonaku. Saat membawa Erika kabur, dia terpikir akan keselamatan Friska. Lalu dia menyembunyikan Erika terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk tidak keluar sembarangan. Dia kembali setelah menemukan sebuah tongkat panjang. Pradana mencibir saat melihatnya seorang diri. Kamu tak tahu diri. Jangan lihat aku sekarang hanya punya satu tangan. Membunuhmu tetap saja semudah menghancurkan semut. Kemari jika berani. Hengki tahu bahwa dirinya sama sekali bukan tandingannya. Tetapi dia hanya bisa bertarung mati-matian. Dia melambaikan tongkat panjang di tangannya 2 kali. Berharap untuk senjata di tangannya dapat bertahan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Friska bangun perlahan dan berkata kepadanya, Hengki, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Hengki berkata, itu mustahil. Hanya ada 2 pilihan. Pergi bersama atau mati bersama. Oke. Kedengarannya sangat menyentuh. Kata Pradana dingin. Tiba-tiba dia berdiri di depan Hengki dalam sekejap. Sebelum Hengki sempat bereaksi, dia sudah merasakan sakit di tangannya. Dia tidak tahu kapan tongkat di tangannya telah diambil oleh lawan. Pradana memegang tongkat dengan satu tangan dan menusuk dada Hengki. Tiba-tiba terdengar suara datar, menggertak yang lemah dan seorang gadis. Sungguh memalukan. Suara itu tidak nyaring, tapi sangat tajam. Seperti sebuah pisau yang tak terlihat menggores tubuh Pradana. Dia mendadak mundur 2 langkah dan tongkat di tangannya juga terjatuh. Dia tidak berani meremehkannya. Dia bergegas memegang kembali tongkat itu dan merasakan arah sumber suara. Baru kemudian dia menyadari bahwa di sisi kiri belakangnya, entah sejak kapan berdiri seorang pemuda dengan tatapan dingin. Betul sekali. Orang itu adalah Alex. Ketika Erika mengirim pesan kepada Alex untuk meminta bantuan, dia masih berada di Hotel Emperor. Bahkan jika dia mengemudikan mobil juga akan memakan waktu lebih dari 20 menit. Karena kondisinya darurat, Alex langsung menggunakan ilmu saifi angin dan bergegas kemari dari atas gedung. Dia sampai ke tempat kejadian dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi meskipun dengan cara ini, dia tetap saja terlambat selangkah. Friska sudah terluka parah. Dia mengabaikan Pradana dan mendekat untuk memeriksa luka-luka Friska. Melihat Alex datang, Friska sangat gembira hingga hampir pingsan. Friska berkata kepadanya dengan susah payah, "Baguslah kamu sudah datang. Aku baik-baik saja. Lindungi Erika." Alex telah melihat cederanya. Dia merasa lega karena tidak ada luka yang mengancam nyawanya. Dia memberi isyarat kepada Hengki untuk menjaga Friska agar dia bisa berkonsentrasi menangani Pradana. Erika awalnya bersembunyi di dalam semak. Melihat Alex muncul, dia melompat keluar dengan gembira dan berteriak dari kejauhan, "Alex, akhirnya kamu datang. Pukul semua orang jahat itu." Dia tidak mengerti tentang bela diri, dan juga tidak tahu betapa kuatnya lawan. Tapi dia percaya bahwa suaminya itu tak terkalahkan. Pradana berkata dengan datar, "Jadi kamu Alex? Oke, bagus. Aku jadi tidak perlu bersusah payah mencarimu. Matilah." Alex tersenyum kecil. "Pradana, percaya diri sekali kamu." Pradana tidak menyangka Alex akan tersenyum seolah-olah tidak menganggapnya serius.
Ini membuatnya sedikit curiga. Apa pemuda di depannya benar-benar Alex? Nama bos gang beruang hitam, Alex Gunawan, sudah dikenal oleh semua orang. Tetapi Pradana hanya mengetahui tentang dia dari beberapa informasi, dan belum pernah bertemu dengannya. Katanya, dia suka memakai setelan hitam bergambar beruang hitam. Pakaian itu adalah harta yang sangat berharga, anti senjata tajam dan bahkan anti api dan air. Namun, pemuda yang berdiri di sana seolah sedang berada di pasar, mengenakan pakaian santai, dan sama sekali tidak memiliki gambar beruang. Apa ini Alex? Bos gang beruang hitam yang harus mati dalam perintah pencabut nyawa. Saat ini, orang-orang Pradana keluar lagi dari dalam hutan. Sekarang musuh sebenarnya yang akan mereka hadapi telah muncul. Jadi tidak perlu bersembunyi lagi. Fabian berada paling dekat dengan Pradana. Dia berkata kepada Pradana, "Menurutku anak ini tidak hebat. Mungkin Anda bisa istirahat dulu, dan aku akan menangkapnya." Pradana tidak berani ceroboh. Fabian, berdiri di posisi kalian untuk mencegah dia melarikan diri. Aku ingin membunuhnya sendiri. Otot-otot di separuh wajahnya bergerak saat dia berbicara. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk mengikat lengan yang terluka di pinggang. Alex menghela napas saat melihat lengannya yang terluka. Pradana, awalnya aku ingin bertanding denganmu. Tetapi tampaknya lenganmu sedang cedera. Kita bisa bertanding lagi saat lukamu sudah pulih. Pradana menatap Alex tajam. Meskipun aku kehilangan satu tangan, itu juga lebih dari cukup untuk membunuhmu. Pradana sama sekali tidak menganggap Alex dengan bekal ilmunya selama bertahun-tahun. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju mendekati Alex. Merasakan ilmunya yang tinggi, Alex diam-diam mengaguminya. Si tua ini hebat juga. Aku bisa merasakan seberapa besar tekanan yang dialami Friska ketika bertarung dengannya tadi. Dia benar-benar sudah berjuang keras untuk mematahkan lengannya. Melihat Alex sudah memasuki jarak yang bisa dia serang, dia berteriak, melancarkan pukulannya untuk memukuli Alex sampai mati. Dia tahu bahwa dengan satu lengannya yang terluka, dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Lebih baik untuk membunuhnya secepat mungkin. Telapak tangannya menebas dari atas ke bawah, membuat pusaran angin di udara. Dia sudah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Rambut Alex diacak-acak oleh angin yang dibuatnya, tapi dia tidak panik. Melihat telapak tangan lawan hanya berjarak 10 cm dari wajahnya, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi lawan untuk mengubah gerakan sekarang. Dia tiba-tiba berteriak dan meninju bagian dalam lengan atasnya. Dengan kata lain, saat lengan lawan belum mengenai wajah Alex, tinju Alex sudah mengenai bagian dalam lengan bawahnya. Area ini memang adalah tempat terlemah dari tubuh manusia, dan hampir tidak ada kemampuan pertahanan. Dengan pukulan telak dari lawannya, lengan Pradana yang ini mungkin juga patah. Pradana terkejut. Hingga saat ini dia baru benar-benar menyadari bahwa pemuda ini memang punya sedikit kehebatan. Dia tidak berani melanjutkan gerakan, menarik tangannya, dan tiba-tiba berlari ke arah Alex dengan menyampingkan sikunya. Tidak hanya menangkis tinjunya, dia juga menyerang Alex. Meskipun dia adalah lawan, tapi Alex tidak bisa tidak mengagumi bahwa Pradana layak disebut ahli. Semakin kritis keadaannya, semakin bisa membangkitkan kemampuannya. Bawahan Pradana yang berdiri dan menyaksikan pertarungan antara keduanya, sudah tercengang sampai lupa berseru. Melihat lawan menyerang, dia meregangkan telapak tangannya, dan memundurkan diri hingga 5 atau 6 meter jauhnya.
Dia juga berteriak, "Baik. Hebat juga kamu. Ayo lagi." Pradana memahami satu hal. Pemuda ini awalnya adalah lawan yang sebanding dengannya. Tetapi sekarang salah satu lengannya patah. Jika dia masih bertanding dengannya, bukankah sama saja dengan cari mati? Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk beradu kekuatan kaki dengan Alex. Pradana membungkuk dan menendang sendi lutut Alex berturut-turut dengan kedua kakinya. Kekuatan kakinya sejak awal memang lebih kuat dari tinjunya. Sapuan beruntunnya, seperti dua kapak raksasa yang mencoba memotong kaki Alex. Melihat serangannya yang ganas, alih-alih menghadapinya, Alex malah melompat dan menyerang tubuh bagian atas lawannya. Pertandingan antar ahli selalu memahami kelemahan lawan. Alex sekarang menargetkan lengannya yang terluka. Pradana sama sekali tidak takut. Dia berteriak, "Bagus sekali." Kemudian dia ingin meraih pergelangan kaki Alex, dan melemparkannya sekuat tenaga. Namun, dia tidak menyangka bahwa baru saja tangannya menyentuh kaki lawan. Seluruh tubuh Alex seperti ikan, tiba-tiba menghilang begitu saja. Hal ini membuat Pradana terkejut. Jelas-jelas ada di depannya. Mengapa tiba-tiba menghilang? Dia segera waspada dan melihat sekeliling. Tapi dia malah mendengar Alex mencibir di belakangnya. "Pak Tua, aku ada di belakangmu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihatnya?" Meskipun suaranya kecil, tapi itu terdengar seperti guntur di telinga Pradana. Karena dengan persepsinya dan radius puluhan meter, nafas dan setiap gerakan musuh bisa dirasakannya. Tapi kenapa sekarang dia sama sekali tidak menyadari lawan yang ada di belakangnya? Meskipun terkejut, Pradana tetap beraksi. Namun, Alex tepat di belakangnya. Hanya dengan sentuhan yang ringan, Pradana seketika berlutut dengan satu kaki. Alex tidak memberinya lebih banyak kesempatan. Dia mengangkat kakinya ke asteris 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 Pradana dan menendangnya. Krak! Dia terhempas begitu saja. Dia berguling-guling dan menabrak pohon besar di sebelahnya sebelum dia berhenti. Pradana duduk bersandar di pohon besar. Baru saja akan berdiri. Dia menemukan bahwa salah satu kakinya telah patah. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Lalu terduduk lagi. Alex berhenti di depannya dengan tenang. Perlahan mengangkat tangannya sambil memandang Pradana dengan senyuman penuh arti. "Pak Tua, bagaimana?" Pradana menundukkan kepalanya tanpa bersuara. Anak buahnya segera berkumpul di sekitar. "Instruktur, ada apa denganmu?" "Semuanya. Bunuh anak ini." Orang-orang ini juga sedikit bingung. Instruktur mereka yang sangat pandai saja dipukuli hingga seperti ini. Jika mereka maju, bukankah artinya mereka mengantarkan nyawa secara cuma-cuma? Alex sangat santai. Tetapi ketiga orang itu seperti terkena sengatan listrik. Ada yang mundur dengan memegangi kaki. Ada yang memegang kepala. Dan ada yang merangkak. Namun, pengepungan merekalah yang memberi Pradana kesempatan untuk bernafas. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar. Kemudian mentransfer seluruh kekuatan ke telapak tangan kirinya. Satu pukulan ini untuk Alex. Jika ini berhasil mengenainya, maka dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia ingin melawan Alex dengan pukulan terakhir apapun yang terjadi. Alex mengeluarkan telapak tangannya untuk melawan telapak tangan Pradana. Pradana masih duduk bersandar di pohon. Pukulan yang menggunakan seluruh tenaganya berhasil membuat Alex mundur beberapa langkah.
Kekuatan kaki Alex yang digunakan untuk menyeimbangkan badan, malah membuat sebuah lubang besar di tanah. Dia mencibir, lalu mengatur pernapasannya. Tetapi lawannya masih duduk di sana dan tidak bisa bangun. Hengki memegang tongkat panjang dan melompat dari samping. Alex, kenapa masih membuang waktu dengan lelaki tua ini? Pukul saja dia sampai mati. Begitu dia datang, bawahan Pradana yang telah menunggu di dalam hutan seketika bereaksi. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan mengepung Hengki. Sebuah pertandingan snegi terjadi lagi. Saat ini, Pradana juga telah putus asa. Dia merasa kekuatannya menghilang sedikit demi sedikit. Darahnya terkuras setetes demi setetes. Tubuhnya sedang berada di ambang kehancuran. Hal ini membuatnya merasa sangat menyedihkan. Seumur hidupnya penuh dengan rintangan dan sangat sombong. Dia pikir dirinya tidak terkalahkan di dunia. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh pemuda ini. Pradana tiba-tiba mengertakkan gigi dan menggigit setengah lidahnya. Puff, darah segar menyembur keluar. Alex menyampingkan tubuh untuk menghindari noda darah. Kemudian melihat lawan mengeluarkan satu pukulan lagi. Seolah-olah telah menggunakan kekuatan terakhir dari seluruh tubuhnya. Pukulan terakhir ini benar-benar kuat. Hembusan angin menyapu pakaian Alex dan mengenai sebuah pohon besar. Pohon itu pun tumbang. Sedangkan Pradana memuntahkan darah lagi. Dan tubuhnya seperti genangan air. Duduk lumpuh bersandar di batang pohon besar. Dia tidak menyangka bahwa iblis yang telah membunuh nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan tak pernah gagal, sekarang akan kalah dan bahkan kehilangan nyawanya. Begitu Pradana meninggal, anak buahnya dengan cepat menyerang dan mengalahkan Hengki, lalu bergegas menghampiri Pradana. Melihat lehernya miring ke satu sisi, dan juga darah yang masih mengalir dari mulutnya. Bagian dadanya telah berlumuran darah. Orang-orang ini biasanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pradana. Bisa dikatakan hubungan mereka lebih dari sekedar guru dan murid, melainkan seorang teman. Tadinya mereka sempat berpikir untuk membantunya. Tetapi lelaki tua ini selalu menganggap dirinya hebat. Tidak suka orang lain membantunya. Akibatnya dia malah dipukul sampai mati di hadapannya. Melihat mereka datang, Pradana mencoba mengangkat jarinya dan mengatakan sesuatu dengan napas terakhirnya. Tapi hanya, beruang hitam. Bunuh. Yang diucapkan. Dan dia tidak bisa mengatakannya lagi. Begitu jarinya jatuh, dia benar-benar tidak bernafas lagi. Beberapa orang ini memanggilnya lagi, tetapi Pradana sudah tidak bisa mendengarnya. Kelima orang itu kembali menatap Alex dengan mata merah. Kamu? Apakah kamu yang membunuh instruktur kami? Alex berdiri di sana dan menjawab dengan dingin. Dia pantas mendapatkannya. Fabian memikirkan beberapa kata terakhir yang dikatakan Pradana. Lalu berdiri dengan marah dan bertanya, "Kamu dari Gang Beruang Hitam. Siapa namamu? Apa kamu berani mengataknya secara langsung?" 4 orang yang tersisa juga melangkah maju untuk mengepung Alex. Apa yang harus ditakutkan? Alex berkata sambil tersenyum. Kamu bisa memeriksanya. Aku Alex Gunawan. Kalian semua dari organisasi pencabut nyawa. Kan? Ambil nyawaku kalau bisa. Itu benar-benar dia. Mereka saling memandang ketakutan. Namun, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pradana. Begitu memikirkan kematiannya yang tragis, api balas dendam berkobar di dalam hati mereka. Lalu berkata, tidak peduli siapa dia. Dia harus membayar dengan nyawa karena membunuh instruktur kita. Pikiran Fabian relatif tenang. Dia memikirkan situasinya barusan.
berpikir bahwa alasan Pradana kalah dari Alex terutama karena dia sudah terluka dan kehilangan sedikit kekuatan. Sekarang mereka berlima mungkin tidak akan kalah. Apalagi di kompetisi sebelumnya. Alex pasti menghabiskan banyak tenaga. Memikirkan hal ini, Fabian tiba-tiba memerintahkan semuanya bunuh Alex untuk membalaskan dendam instruktur. 4 orang lainnya setuju dan berdiri berbaris. Namun, seiring teriakan Fabian, posisi mereka juga terus berubah, hingga akhirnya mengepung Alex ke tengah lingkaran. Awalnya Alex tidak menganggap mereka sama sekali. Merasa bahwa tidak peduli seberapa hebat mereka. Mereka tidak akan lebih hebat dari Pradana. Jadi tidak perlu terlalu banyak usaha untuk menjatuhkan beberapa tikus kecil. Tetapi ketika mereka mulai beradu kekuatan, itu sama sekali tidak benar. Karena dia menyerang Fabian yang ada di tengah, targetnya malah tiba-tiba mundur. Sementara lawan di kedua sisi menyerang dari samping. Baru saja Alex menyerang lawan dari dua sisi. Dia menemukan bahwa posisi mereka tiba-tiba menjadi bentuk segitiga. Hingga saat ini, Alex baru menyadari bahwa beberapa orang ini lebih sulit dihadapi daripada Pradana. Meskipun keterampilan individu dari orang-orang ini tidak baik, tapi mereka bekerja sama dengan baik dan membentuk tingkat kematian yang tinggi. Episode sebelumnya, pertarungan antar ahli.